Pada hari Selasa 23 Juli 2024 malam waktu Indonesia dan sore hari waktu Roma, berlangsung sebuah diskusi webinar dialog antar umat beragama dengan tema memaknai kunjungan Paus bagi umat beragama dan bangsa Indonesia. Diskusi diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci dan IRIKA, Ikatan Rohaniwan Rohaniwati Indonesia Kota Abadi. Diskusi dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Bapak Mikhail Trias Kuncahyono. Sedangkan pembicara lainnya antara lain, Bapak Ulil Absar Abdallah, salah seorang Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Monsinyur Christophorus Triharsono, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, sekaligus Uskup-Uskupan Purwokerto. Pembicara lainnya adalah Profesor Dr. Komarudin Hidayat, dosen Universitas Islam Internasional Indonesia, Suster Dr. Veronica Endah Wulandari MC, perwakilan IRIKA, lalu ada Profesor Syafiq A. Mukni, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi hubungan internasional dan antar negara, Ibu Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute, dan Profesor Sumanto Al-Qurtubi PhD, dosen untuk King Fahd University of Petroleum and Minerals. Kami memunculkan 5 tokoh Islam yang berbicara tentang kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Sebelumnya, atau video pertama, kita telah menyimak paparan Ibu Yeni Wahid. Maka kali ini kita simak paparan Bapak Ulil Absar Abdallah atau Gus Ulil. Gus Ulil mewakili Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Setelah paparan Gus Ulil yang mewakili PBNU, kita akan mendengarkan paparan Profesor Syafiq Mukni yang mewakili pihak Muhammadiyah. Ditunggu ya. Diskusi dimoderatori oleh Wakil Ketua Yayasan Nostra Aetate Dekastri Dialog Antar Umat Beragama Vatikan, Das Wilayah Asia Pasifik, yakni Pastor Markus Solo Kewuta SVD atau Padre Marco. Oke, demikianlah. Mari kita simak paparan Gus Ulil. Kita mulai dengan pembicara pertama. Saya cek sekali lagi apakah Gus Ulil sudah ada di sini. Sudah siap, Romo. Oh, luar biasa, Gus. Wah, bukan lagi di Vatikan, sudah kembali ke Indonesia ini. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua sudah mengenal Bapak Ulil atau dikenal sebagai Gus Ulil. Beliau ini seorang tokoh muda NU yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sudah tua, Romo. Rambutnya saja yang putih. Kemarin saya sempat raba rambutnya di Vatikan itu. Beliau didaulatkan untuk hadir di sini mewakili Ketua Umum PBNU, Pak Yahya Stakuf, yang tidak berkesempatan hadir oleh karena beberapa halangan. Kita ucapkan selamat datang untuk Gus Ulil Absar Abdallah yang sudah menerima undangan dan bersedia hadir di sini sebagai narasumber Nahdlatul Ulama. Gus Ulil lahir pada tahun 1967, lebih tua 1 tahun dari saya ya, kita hampir sebaya. Riwayat pendidikan S2 Religion Department Boston University di USA, lalu Fakultas Syariah Lipia Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta, Madrasah Matulil Falah Kajen Pati Jawa Tengah, Pesantren Mansajul Ulum Cebolek Pati Jawa Tengah. Lalu riwayat pekerjaan kalau saya ringkas, Ketua PBNU periode kepengurusan 22-27, Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace Jakarta sejak 2022, dan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA Jakarta. Ya, beliau juga sangat aktif menulis dan menyebarkan tenaga-tenaga positif melalui tulisan-tulisannya yang dikagumi oleh banyak orang, oleh kalangan luas. Belum lama ini, Gus Ulil bersama istrinya tercinta, Ibu Yenas, datang ke Vatikan, dan beliau mengaku
Setiap pagi, beliau selalu datang ke lapangan Santo Petrus, jalan-jalan sehat. Jadi saya kagum karena beliau itu datang ke Vatikan untuk menjadi sehat di Vatikan. Ya. Beliau mencari angin sehat di Vatikan dan menjadi sehat. Terima kasih sudah memberikan kesaksian positif tentang Vatikan. Kalau Gus Ulil datang ke Vatikan untuk mencari angin sehat, Paus datang ke Indonesia untuk mencari angin yang model gimana, nanti Pak Ulil atau Gus Ulil akan bisa memberikan satu komen atau statement di dalam paparannya nanti. Tetapi sebenarnya apa arti kunjungan Paus ini untuk Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi massa Indonesia yang sudah sangat lama membentuk Islam Indonesia, memberikan wajah Islam Indonesia dan mempunyai relasi dengan Vatikan yang sudah sangat lama. Apa makna sebenarnya ini untuk Nahdlatul Ulama dalam kaitannya dengan kehidupan kita bersama Indonesia yang rukun dan damai ke depannya? Silakan, Gus. 10 menit waktu. Terima kasih Romo Markus. Saya ingin menyampaikan dahulu salam dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khodil Stakuf atau Gus Yahya kepada semua pembicara yang ada pada malam hari ini. PBNU dan juga warga NU secara keseluruhan ya, kita tentu menyambut dengan gembira kunjungan atau rencana kunjungan Paus Fransiskus ke negara kita tercinta pada bulan September mendatang. Kunjungan Sri Paus ini kunjungan yang bagi saya sangat bersejarah karena terjadi kira-kira 2 bulan setelah kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar Dr. Ahmad Al-Tayyib yang juga baru saja mengunjungi Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, koinsidensi atau kebetulan, tetapi yang sangat betul sekali. Kunjungan Grand Sheikh dan kunjungan Sri Paus terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan kebetulan saja Grand Sheikh dan Paus Fransiskus pada tahun 2019 menandatangani suatu dokumen yang sangat bersejarah, yaitu dokumen tentang persaudaraan kemanusiaan untuk perdamaian dunia. Saya tidak tahu kok bisa kunjungan ini terjadi secara berurutan itu Mas Trias ya. Apakah ini divine providence, campur tangan ilahi ya. Ya sebagai orang beriman kita percaya kepada divine providence. Tapi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Kok bisa kunjungan 2 pemimpin agama besar di dunia ini ke Indonesia terjadi di tahun yang sama dalam rentang waktu yang saling berdekatan. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa kunjungan ini terjadi dalam situasi yang tepat. Jadi sekarang ini di dunia, termasuk di dunia Islam sendiri, ada, kalau memakai istilahnya Romo Markus tadi, ada angin yang berhembus dan angin ini tidak bisa ditolak. Angin ini berhembus luar biasa, mengenai semua kalangan, mengenai semua golongan dan agama. Angin ini saya sebut sebagai angin dialog antar agama. Atau kalau dalam bahasa Arab ya disebut dengan angin khiwarul adyan. Angin ini tidak datang ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Dulunya gagasan tentang dialog antar agama atau khiwarul adyan itu bukan gagasan yang bisa diterima oleh semua pihak di dalam semua agama. Jadi kita tidak boleh menganggap gagasan tentang dialog antar agama itu taken for granted, seolah-olah sudah selesai. Dulu pada tahun 70-an akhir itu, Gus Dur itu pernah mengalami masalah yang serius karena mendatangi undangan ceramah di sebuah seminari di Malang. Ini dipersoalkan oleh para kiai-kiai.
Kenapa Gus Dur kok mau mendatangi ceramah di institusi Kristen? Itu akhir tahun 70-an. Nah, kalau kita mau kilas balik seperti itu, kita akan sadar bahwa ternyata gagasan tentang dialog antar agama itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba. Prosesnya panjang, perjuangannya panjang. Intinya sekarang semua orang sudah bisa menerima gagasan tentang Khiwarul Adyan, dan karena itu kunjungan Grand Syekh kemarin ke Jakarta disambut oleh PBNU antara lain dan juga oleh Muhammadiyah. PBNU menyelenggarakan pesta besar yang di situ mengundang tokoh-tokoh antaragama. Kacamata Bapak mana sih, benar? Ya. Jadi angin dialog antar agama ini sudah berhembus ke semua agama. Tentu saja kita harus menyebut kontribusi penting Gereja Vatikan melalui Konsili Vatikan II. Pada tahun 60-an awal, Konsili Vatikan II memulai suatu wacana baru yang kemudian mempengaruhi agama-agama yang lain. Kami sendiri sebagai aktivis NU dalam bidang interfaith, saya belajar banyak dari Nostra Aetate, salah satu dokumen penting di dalam Konsili Vatikan II. Jadi kunjungan Paus ke Indonesia yang terjadi setelah kunjungan Grand Syekh, bagi saya ini menandai betapa pentingnya dialog antar umat agama, antar agama, sehingga kita bisa menciptakan kehidupan yang dialogis, harmonis, dan toleran di masa-masa mendatang. Itu yang bisa saya sampaikan, Romo Markus. Selamat datang kepada Sri Paus ke Indonesia. Kami warga NU dan warga Nahdliyin menyambut dengan kegembiraan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Ulil, paparannya yang sangat-sangat singkat tetapi padat isinya, dengan gambaran-gambaran simbolik yang luar biasa, terutama menggunakan istilah angin, Khiwarul Adyan. Jadi ini sebuah peristiwa yang tidak bisa kita elakkan, ya, istilah itu kita bisa pakai, karena ada sesuatu yang urgent di dalam negara kita barangkali. Dan kunjungan bisa dilihat dalam terang Divine Providence, ya, dua tokoh besar yang pernah menandatangani sebuah dokumen yang mendahului peristiwa ini. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu lagi yang juga seperti Abu Dhabi. Mudah-mudahan. Terima kasih atas keterbukaan NU untuk menerima Bapak Paus. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.